Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang kita masih membahas tentang Kitab Thaharah. Sekarang masuk pada bab yang keenam, al-babus sadisu, bab yang keenam, fil mashi alal khuffaini wal imamati wal jabir. Ya, bab tentang mengusap kedua alas kaki, mengusap sorban, dan juga mengusap jabiroh. Ya, jabiroh juga samalah, serupa ikat ya yang ada di kepala. Baik, silahkan. Sekarang bagian siapa? Al-khuffu huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi wa jam'uhu khifafun wa yalhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Baik. Al-khuf, apa itu al-khuf? Ya, kan di sini babul atau fil mashi alal khuffaini, mengusap alas kaki. Sebenarnya apa itu al-khuf? Nah, al-khuf itu adalah wa mayul basu ala rijlaini atau ala rijli, yaitu sesuatu yang dipakai untuk kaki, min jildin, baik yang terbuat dari kulit, wa nahwihi atau yang semisalnya, wa jam'uhu khifaf, dan bentuk jamannya adalah khifaf. Wa yalhaqu bil khuffaini, dan yang berkaitan dengan dua alas kaki, yaitu kullu mayul basu ala rijlaini, setiap yang dipakai oleh kedua kaki, min sufin, baik itu terbuat dari wol, terbuat dari kain wol, kain bulu domba, ataupun wanahwihi, yang semisal dengannya. Lanjut. Al-mas'alatul ula hukmul mashi alal khuffaini wa daliluhu. Al-masha alal khuffaini, al-mashu alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jama'ati, wa huwa rukhsatu minallahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum, wa qad dalla ala jawazihi sunnatu wal ijma'u. Amma sunnatu faqad tawatarat ahaditsu sahihatu ala thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi. Baik. Poin pertama adalah hukum mengusap alas kaki beserta dalil-dalilnya. Apa dalilnya? Kita boleh berwudu dalam kondisi menggunakan sepatu, sehingga dalam kondisi menggunakan sepatu itu kaki kita tidak dibasuh. Sebagai gantinya sepatunya yang diusap.
ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh jibrul basir, tapi sepatunya diusap. Nah, al-mashu alal khufaini, mengusap kedua alas kaki itu jaizun, adalah boleh, hukumnya boleh, bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, berdasarkan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallah azza wa jalla, rukhsatan berarti, dan itu adalah sebagai rukhsah dari Allah azza wa jalla, takhfifan minhu, sebagai keringanan, ala ibadihi, untuk hambanya, wa daf'an lil haruji wal masyaqqati anhum, dan menolak berbagai macam kesusahan dan kesulitan dari hamba-hambanya. Jadi kenapa ada syariat mengusap sepatu ketika berwudu? Tiada lain tiada bukan, tujuannya adalah sebagai rukhsah, bentuk keringanan. Nah, inilah selalu dalam fikih atau dalam taklif. Taklif itu kan sesuatu tugas, sesuatu yang menjadi beban atau tanggung jawab. Nah, kita mukallaf, orang yang dibebani, begitu. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu tugas atau disebut mukallaf, ya, yang dibebani? Ya karena pada umumnya manusia merasa beban dengan semua syariat yang diberikan kepada umat Islam, kaum muslimin, yaitu sebagai beban, tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya dalam hadis kan disebutkan ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Nah, dari mana penjaranya itu? Yaitu ketidakbebasan kita itulah. Dan ketidakbebasan itulah yang kita diikat dalam taklif. Nah, taklif ini selalu ada alternatif, yaitu keringanan yang Allah berikan. Makanya nanti para ulama membuat kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Jadi satu kondisi seorang hamba, orang beriman, ketika mendapatkan satu kesulitan, pasti kesulitan itu akan memproduksi yang namanya kemudahan, atau kita sebut dengan rukhsah. Saum wajib, kan tidak bisa diganggu gugat. Tapi ketika safar, ketika sakit, ada rukhsah. Nah, demikian juga dalam hal wudu. Nah, tentu nanti ada kondisi kapan rukhsah ini bisa muncul. Tentu tidak setiap saat, ya, ketika ada al-masyaqqah, ada kesulitan, ya, yang maka dari kesulitan itu memunculkan kemudahan. Sebagaimana ditunjukkan bolehnya itu oleh sunnah dan oleh ijma. Amma sunnatu, adapun dalil sunnah, faqad tawatarotil ahaditsu shahihatu, sungguh telah banyak hadis-hadis sahih yang mutawatir, ala subutihi, terhadap ketetapannya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihi, baik berupa perbuatan Nabi yang mencontohkan mengusap alas kaki, wa amrihi bidzalika, atau sebagai perintah Nabi, wa tarkhisihi fihi, dan sebagai bentuk keringanan tentangnya. Terus qala al-imamu Ahmadu rahimahullahu, laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una hadithan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muradu biqaulihi laisa fi qalbi adna syakin fi jawazihi. Wa qala al-Hasanul Basriyu
haddatsani sab'una min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha annahu masaha 'alal khuffaini wa min hadhil ahadithi hadithu Jarir ibni Abdillah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi qala a'mashu an Ibrahim kana yu'jibuhum hadzal haditsu lianna islama Jaririn kana ba'da nuzulil maidati yakni ayatal wudu'i. Baik. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi minal masyi syai'un, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatiku tentang mengusap kedua alas kaki. Fihi arba'una hadisan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai mengusap kedua alas kaki, mengusap sepatu, itu terdapat 40 hadis langsung bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bi qoulihi, yang dimaksud dengan ucapannya laisa fi qalbi adna syakkin fi zawajihi, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku mengenai kebolehannya. Para ulama tidak ragu, ya. Masa wudu pakai sepatu, cenah sepatuna diusap, tidak ada pemikiran-pemikiran begitu. Nah, jadi intinya sesuatu yang nampaknya tidak sesuai dengan logika kita, kalau hadis itu sahih, terima itu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak masuk logika kita, tapi nggak ada hadisnya, tidak ada hadis sahih, maka jangan diterima. Begitu. Karena sesuatu yang melibatkan keimanan, percayanya kita 100%, itu dalilnya harus jelas. Sumbernya harus sumber dari orang yang otoritatif. Siapa? Nabi. Jangankan begitu, kan Nabi itu membicarakan sesuatu yang gaib, membicarakan Isra Mi'raj dalam satu perjalanan, dalam satu malam, Mi'rajnya dalam satu kesempatan. Kan itu tidak dimasuk di akal kan kalau mau pakai logika. Tapi kenapa kita percaya? Yang menyampaikannya bukan orang pendusta, orang yang disebut Al-Amin, orang yang jujur, orang yang diberi amanah, ya, yang amanah, kemudian sosok Nabi, seorang Rasul yang Allah langsung berikan informasi tentang hal-hal yang gaib, apalagi masalah sepatu, ecek atau masalah sepatu namanya, aya nanaonan gitu. Nabi lebih jauh berbicara dari sekedar ini. Jadi tidak ada keraguan dari para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal ketika membahas seputar mengusap dua alas kaki. Wa qala Al-Hasanul Basri, dan Al-Hasan Al-Basri berkata rahimahullah, hadatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mengusap kedua alas kaki. Wa min hadhil ahadithi, dan di antara hadis-hadis ini yaitu haditsu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaini, dan mengusap kedua alas kaki. Qala al-A'mash an Ibrahim, A'mash berkata dari Ibrahim, kana yujibuhum hadal hadis, hadis ini membuat mereka takjub, kaget, heran.
Li'anna islama Jarir radhiyallahu anhu kana ba'da nuzulil Maidah, karena masuk Islamnya Jarir radhiyallahu anhu yaitu setelah turunnya Al-Maidah, maksudnya setelah ayat wudu. Lanjut. Wa qad ajma'al ulama'u min ahli sunnati wal jama'ati ala masyru'ayatihi fi safari wal hadaril hajati au ghairiha. Wa kadzalika yajuzul masha 'alal jawaribi wa hiya ma yulbasu 'ala rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha wa huwa ma yusamma ana bisyurrabi li'annahuma kal khaffi fi hajatir rajuli ilaihima wal ilatu fihima wahidatun wa qad antashara labsiha aktsara minal khaffi fayajuzul masha alaihi idza kanat satiratan. Ya. Wa qad ajma'al ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masyru'iyatihi fi safari wal hadori li hajatin aw ghairiha. Para ulama sepakat dari ahlu sunnah wal jamaah tentang disyariatkannya mengusap alas kaki ketika safar ataupun ketika mukim karena ada hajat, kebutuhan tertentu atau yang lainnya. Wa kadzalika yajuzul mashu ala jawarib, demikian juga boleh mengusap atas jawarib. Jawarib itu semisal apa ya, kaos kaki lah. Wa huwa mayul basu ala rijli, apa yang dipakai oleh kaki, min ghairi jildi, tapi bukan terbuat dari kulit. Kal khiraq wa nahwiha. Khiraq itu ya seperti apa ya? Di sini khiraq itu kain ya, yang dipakai lap gitu ya, kain lap ya, maksudnya bukan terbuat dari kulit. Kalau kita hari ini kaos kaki, wahwa ma yusammal bisyurab, yang hari ini disebut dengan asyurab, di annahuma kal khufi fi hajatir rijli ilaihima, karena itu seperti khuf ya dalam kebutuhan kaki terhadap keduanya. Wal illatu fihima idatun, dan alasan tentang keduanya satu. Faqadis tansyaru labsuha aktsara minal khuf, dan memakainya itu lebih banyak, lebih merata daripada khuf. Fayajuzul masu alaiha, dan boleh membasuhnya idakanan satiroh, apabila tertutup. Di kaos kakina tong nu bolong ya, kalau nu bolong tekaci gitu. Jadi harus apa? Tertutup ya, satiroh. Saya akan coba tampilkan dulu PowerPoint saya ya, selintas saja gambaran tentang mengusap kedua alas kaki supaya tergambar mana khuf mana jarub. Ini kebetulan saya pernah buat makalahnya. Nah ini. Nah, ini lebih kurang PowerPoint-nya seputar mengusap alas kaki. Ya. Ada? Nah, ini. Di sininya nggak jalan. Nah, udah. Ini aneh.
Ada? Ada. Udah. Di sininya nggak jalan. Oh. Sebentar. Keluarkan dulu ya. Iya, oke. Iya, tes. Nah, ada nih. Apa saja yang wajib kita pahami dalam pembahasan ini? Satu, definisi khuf. Itu ya. Tadi sudah dibahas. Yang kedua, hukum mengusap alas kaki saat berwudu. Yang ketiga, lebih utama mana? Mengusap alas kaki atau membasuh kaki. 3 hal itu. Nah, ini definisi khuf. Nah, itu ada gambar, ada khuf, ada jarub, jawarib yang tadi disebut. Nah, dulu konteksnya khuf. Sekarang yang tersebar luas itu bukan khuf, tapi jarub, kaos kaki. Ini kan kalau dulu mah mungkin masjidnya belum pakai karpet, belum pakai tehel, sehingga sholat pakai sepatu memungkinkan. Tapi kira-kira mengamalkan dalil pakai sepatu di Masjid Baitul Mukhlisin boleh tidak? Meureun teh di baledogannya. Gitu. Itu mengotori masjid, nggak boleh. Tapi kalau pakai kaos kaki boleh. Nah, gitu. Jadi tadi ya di prolog disebutkan hari ini yang tersebar itu jawarib, memang kaos kaki, dan itu boleh menggunakan kaos kaki jika memang kondisinya safar ataupun ya tadi gitu sesuatu yang sulit untuk dibuka ya. Kalau dibuka menimbulkan kesusahan terhadap diri kita, itu dibolehkan. Al-khuf, nah kalau khuf itu naklun min adamin yugetil ka'baini, yaitu sendal yang terbuat dari kulit tapi menutup kedua mata kaki. Nah, berarti bukan hanya sendal ya, alas kaki yang terbuat dari kulit. Ini sepatu. Kalau kita lihat gambar, memang khuf itu kalau hari ini cocoknya sepatu pentopel gitu ya, atau yang serupa dengannya. Mungkin karena dulu bahan yang memungkinkan untuk buat sepatu ya kulit. Kalau sekarang kan bisa beraneka ragam bahannya. Kemudian al-khuf huwa mayul basu fir rijli min jildin rokikin. Khuf itu adalah sesuatu yang dipakai untuk kaki yang terbuat dari kulit tipis, bukan kulit tebal. Ya, ini pengertian khuf. Nah, ini dalil-dalilnya. Di antaranya dalil Bukhari Muslim, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddoa, lalu beliau berwudu. Fa ahwaitu li anza'a khufaihi, lalu aku berniat untuk membukakan kedua sepatunya. Faqala, maka Nabi bersabda, da'huma, biarkan, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kedua kakiku kepada sepatu itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ini maksudnya Nabi tidak membuka sepatu ketika berwudu. Kalau tidak dibuka sepatunya berarti dibasuh tidak kakinya? Tidak, tapi cukup diusap sepatunya saja bagian atas. Kemudian ini dalil yang kedua, an Abdillah bin Umar an Sa'd bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha alal khuffaini
Wa anna Abdullah ibn Umar sa'ala Umar an dzalika faqala na'am. Idza haddatsaka syai'an Sa'dun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'alhu anhu ghairah. Dari Abdullah bin Umar, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah mengusap kedua sepatunya, dan Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Umar. Jadi Abdullah bin Umar bertanya kepada bapaknya, kenapa ragu? Benar gitu itu temannya cenah wudu pakai sepatu. Maka kata bapaknya mengenai hal itu, Umar menjawab, ya benar, memang begitu. Bila saat menceritakan satu hadis kepadamu, maka janganlah kamu tanyakan kepada yang lainnya. Maksudnya sudah percaya. Jadi kalau misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan satu hadis kepadamu, jangan ragu, jangan kau bertanya lagi kepada yang lain, sudah cukup. Nah, apalagi ini tentang mengusap kedua alas kaki. Jadi memang ada juga sahabat yang memang mungkin belum pernah melihat Nabi melakukan ini, mungkin hadisnya belum sampai kepadanya, menimbulkan keraguan akan kebolehannya. Kemudian juga Anja Fari bin Amri bin Umayyah ad-Domri anna abahu akhbarahu anna qur'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaini. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Domri bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya sesungguhnya ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya. Jadi dalil-dalilnya sudah jelas, ya, sangat jelas. Bahkan riwayatnya pun diantaranya riwayat Bukhari, Muslim. Nah, sekarang apa sih hukum mengusap sepatu? Wal hadisu dalilun ala jawazil mashi ala khufaini fis safari. Li anna hadal haditsu dhahirun fihi kama arafta. Hadis tadi menunjukkan tentang bolehnya mengusap kedua sepatu ketika safar. Jadi memang indikasinya adalah safar. Atau mungkin kalau mahasiswa ya atau bapak-bapak sedang camping, kebetulan malas nih buka sepatu, ya boleh. Dalam kondisi camping tidur pakai sepatu, pakai kaos kaki, wudunya nggak lepas karena dingin. Cukup diusap bagian atasnya saja. Nah, kaifiat mengusap sepatu. Ya, walil arba'ata anhu ila Nasa'i, diriwayatkan oleh imam yang keempat kecuali An-Nasa'i. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu. Wa fi isnadihi dhafun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatu bagian atas dan bagian bawahnya, tapi hadis ini doif, ya. Jadi kalau mendengar bagian atas diusap dan bagian bawahnya pun diusap, ada hadisnya ada, tapi doif. Nah, yang tidak doif ya ini begitu. Jadi menurut Ali ya laukana dinu biroi lakana asfalal khuffi asfalul khuffi aula bil masyi min a'la. Seandainya agama ini menggunakan akal, maka tentu bagian bawah mengusap itu lebih utama daripada bagian atas. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahirihi khuffaihi. Sedangkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap itu bagian atasnya. Jadi yang benar ya, yang disyariatkan itu bagian atas. Kalau bagian bawah tungke cuci tangan lagi, kotor lagi. Buat apa wudu kalau begitu? Batasan hari ya. Jika mukim maka mengusapnya 1 hari, dan jika safar maka maksimal itu 3 hari. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ini teksnya. Yamsahul mukimu yauman walailatan. Mengusap bagi yang mukim tidak safar itu boleh, tapi 1 hari 1 malam. Wal musafiru thalathata ayamin, sedangkan yang safar itu maksimal
3 hari 3 malam. Makanya dek seterusnya pakai sepatunya gitu. Makanya tidak akan mandi. Kan kalau mandi masa nggak buka sepatu ya. Nah, jadi berarti maksimalnya kamu pakai sepatu 3 hari. Kalau masih 3 hari masih pakai sepatu, itu teh cincirini. You know cincirini? Itu teh tanda-tanda kamu tidak mandi. Ya kalau mandi masa pakai sepatu kan? Nah gitu. Jadi kenapa Nabi tidak memberikan kebebasan sampai unlimited? Nyamannya tuh mandi ya. Maka batas maksimal 3 hari. Wahada madhabul jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Al-Hanafiyatu wa Syafi'iyatu wal Hanabilah. Madhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, wa huwa riwayatun an Malik wa qalat bi ta'ifatun minas salaf wa ihtaruhu Ibnu Hazm. Pokoknya ini adalah mayoritas para ulama. Ini dalil-dalilnya. Ini riwayat Sahih Muslim ya. An Syuraih bin Hani'in, dari Syuraih bin Hani qala, yang berkata, ataitu Aisyata as'aluha anil masi al-khufaini. Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mengusap kedua alas kaki. Faqalat, maka Aisyah menjawab, alaika bibni Abi Thalib fas'alhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Hadis riwayat Muslim. Dari Syuraih bin Hani, ia berkata, aku pernah mendatangi Aisyah untuk bertanya kepadanya tentang mengusap sepatu. Lalu ia menjawab, tanyakanlah kepada Ali bin Abi Thalib, karena ia pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara Aisyah, jangan tanyakan kepada saya, tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib yang senantiasa sering menyertai Nabi saat safar. Maka kami pun menanyakan kepada Ali, dan Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mengusap sepatu itu 3 hari 3 malam untuk musafir. Nah ya, dan 1 hari 1 malam untuk mukim. Nah, gitu ya. Ya boleh nih, saya punya jatah gitu, tapi sehari untuk mukim. Tapi bukan sehari pakai besoknya sehari lagi didaudkeun, enggak. Ini mah dalam keadaan darurat saja gitu ya, bukan menjadi kebiasaan. Nah, ini batasan hari. Ya ini sama ya. Nah, itu lebih kurang ya. Jadi saya sampaikan tentang Al-Khufaini, ini tamat ya sebenarnya. Jadi saya sampaikan dulu karena takut terpotong oleh Ramadan begitu, sehingga nanti tidak usah bertanya-tanya lagi ya. Nah, kita back to teksnya lagi. Jadi pemahamannya sudah tamat, teksnya kita telusuri. Silakan sedikit lagi lah. Al-mas'alatu tsaniyatu syurutul mashi alal khuffaini masa wa ma yakumu maqamahuma wa hadhihi syurutu hiya libasahuma ala taharati lima rawa Mughiratu qala kuntu Terus kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. ya. Yang poin kedua, syarat mengusap kedua sepatu ya, dan kedudukan keduanya. Nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, labsuhuma ala tahiratin, memasukkan kedua kaki ke dalam sepatu dalam keadaan bersih.
Ya, awas kakinya bersih, sepatunya bersih. Jangan sampai kakinya kotor, sepatunya bau kaos kaki, bau tarasi. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang tadi pernah saya sampaikan, lama rawal Mughiratu radhiyallahu anhu, ketika Al-Mughirah meriwayatkan radhiyallahu anhu, qala yang mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar, fa ahwaitu li anzi'a khufaihi, lalu aku ingin membukakan kedua sepatunya. Faqala, Nabi menjawab, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma, karena aku memasukkan kedua sepatu itu dalam keadaan tohirotaini, dalam keadaan bersih. Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap kedua sepatu itu. Jadi kondisi kakinya harus dalam keadaan bersih. Tentu sepatunya pun bagian dalamnya bersih. Kemudian satruhuma lima halil fardi ay al mafrudu ghusluhu min rajulin minar rijli. Ya. Yang kedua syaratnya adalah tertutup. Ya. Jadi kedua kaki itu tertutup 5 halil fardi. Tapi batasannya adalah yang wajib dibasuh. Apa yang wajib dibasuh kaki itu? Ya sampai kedua mata kaki. Maka sepatunya harus menutup kedua mata kaki. Berarti sendal tidak termasuk. Harus sepatu. Kaos kaki termasuk. Bagaimana kalau sepatunya sampai betis? Ya bagus. Ya lebih bagus lagi. Yang penting menutup kedua mata kaki. Ya, jadi yang dimaksud menutup yang wajib itu yang wajib dibasuh, yaitu sampai kedua mata kaki. Ai al mafrudu, yang wajib ghusluhu, dibasuh minarijli, dari kaki itu. Kaki yang wajib dibasuh kan sampai kedua mata kaki. Maka harus tertutup sampai kedua mata kaki. Tapi awas kedua mata kaki tertutup, jari-jarinya terbuka. Sepatunya molongo. Sepatunya rusak. Itu ya, sudah cukup. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.